Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud Siddiq dengan NIM 2018008296. Di sini saya akan menjelaskan bisnis internasional. Selanjutnya 10 hal yang perlu diperhatikan dalam bisnis internasional. Yang pertama ada etnosentris, yaitu mempercayai bahwa praktek kerja terbaik dimiliki oleh negaranya sendiri. Nah, sikap etnosentris juga diikuti dengan sikap atau pandangan yang meremehkan kelompok lainnya. Nah, karena menganggap kelompoknya jauh lebih baik. Contohnya yaitu PT Sido muncul dikategorikan dalam perusahaan yang menggunakan pendekatan etnosentrik karena PT Sido muncul ini sudah mengekspor produknya ke berbagai negara. Kita dapat menemukan produk dari PT Sido muncul ini bahkan di Eropa sekalipun, namun pabrikannya masih berada di Indonesia. Selanjutnya ada geosentris, yaitu cara pandang yang melihat bahwa semua orang dapat bekerja di mana-mana asalkan ia memiliki kemampuan, sehingga banyak dijumpai para manajer di suatu perusahaan di suatu negara yang para manajernya itu tidak berasal dari negaranya tersebut. Nah, contoh dari geosentris ini adalah Unilever, ya, yang mempunyai yayasan berskala global, yaitu yayasan yang bekerja sama dengan 5 organisasi utama dunia, yaitu ada Oxfam, PSI, Save the Children, UNICEF, dan the World Food Program. Yayasan Unilever ini berdedikasi untuk meningkatkan kualitas hidup melalui ketersediaan sanitasi dan akses terhadap air minum yang bersih, nutrisi penting, dan peningkatan kualitas diri. Selanjutnya ada polisentris, yaitu cara pandang yang melihat bahwa orang yang berada di suatu negara lebih memahami kondisi negaranya tersebut. Nah, sehingga dalam menjalankan perusahaan yang berada di suatu negara akan merekrut orang yang berasal dari negara tempat ia menjalankan perusahaannya, karena ia menganggap bahwa orang yang berasal dari suatu negara lebih memahami kultur dan kondisi negaranya sendiri. Selanjutnya contohnya yaitu McDonald, yang dikategorikan dalam perusahaan yang menggunakan pendekatan polisentris ini karena McDonald's ini menjalankan operasional di banyak negara dengan cara mendesentralisasikan pengelolaan perusahaan, terutama strategi pemasarannya, pada manajemen lokal. Yang keempat itu ada ekspatriat. Nah, seorang tenaga kerja yang bekerja di suatu wilayah yang bukan merupakan wilayah di mana ia tercatat menjadi penduduknya. Contohnya yaitu perusahaan Microsoft milik Bill Gates ini telah menjadi pendukung besar peningkatan angka pengeluaran visa bagi pekerja asing di Amerika Serikat. Tercatat memiliki 4.067 pekerja dengan visa H-1B tahun lalu. Para pegawai asing ini menerima rata-rata gaji sebesar 109.566 US dollar. Selanjutnya ada geosentris, yaitu cara pandang yang melihat bahwa semua orang dapat bekerja di mana-mana asalkan ia memiliki kemampuan, sehingga banyak dijumpai para manajer di suatu perusahaan di suatu negara yang para manajernya itu tidak berasal dari negaranya tersebut. Selanjutnya ada sistem manajemen mutu ISO 9000. Standar sistem manajemen mutu yang mengelola proses pencapaian mutu. Nah, sistem tersebut mengatur hubungan antara supplier, lembaga, dan konsumen. Oleh karena itu, sistem manajemen mutu ISO 9000 ini sama sekali tidak berbicara mengenai mutu suatu produk, tetapi berbicara tentang proses pencapaian
suatu tingkat mutu tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa lembaga yang akan mengadopsi sistem tersebut perlu menetapkan spesifikasi atau persyaratan atau juga karakteristik mutu produk dan prosesnya. Selanjutnya ada R&D, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan ketika sedang berinovasi, menciptakan produk atau layanan baru. Nah, R&D ini berisikan rangkaian proses riset dan pengembangan produk atau layanan yang ingin dibuat. Tujuannya yaitu agar perusahaan dapat meluncurkan produk atau jasa yang orisinal secara optimal. Industri yang wajib dan sudah pasti menjalankan R&D ini adalah IT atau teknologi dan informasi, farmasi atau obat-obatan, fashion, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ada Six Sigma. Metode ini merupakan implementasi yang ketat, fokus, dan sangat efektif dalam penerapan prinsip dan teknik kualitas yang telah terbukti. Hal itulah yang menjadikan Motorola dikenal di seluruh dunia sebagai brand dan yang memiliki kualitas tinggi. Motorola ini juga memenangkan penghargaan kualitas nasional Malcolm Baldrige pada tahun 1988. Selanjutnya ada JIT, yaitu suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Tujuan sistem produksi just in time atau JIT ini adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi atau overproduction, persediaan yang berlebihan atau excess inventory, dan juga pemborosan dalam waktu penungguan atau waiting. Dan yang terakhir itu ada Electronic Data Interchange atau ED, yaitu metode untuk saling bertukar data bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer dan internet. Nah, telah banyak industri dan organisasi yang memanfaatkan teknologi ED ini agar dapat bersaing dalam pasar dunia, seperti industri kendaraan bermotor, bisnis retail, penyedia layanan kesehatan, perusahaan asuransi, dan perguruan tinggi. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.